Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Dwi Anti Zakaria dengan NIM 24111017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas pembagian kekuasaan. Nah, asas pembagian kekuasaan ini merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam membagi kekuasaan di suatu negara, agar tidak terpusat di satu lembaga saja ataupun individu. Di Indonesia, asas ini sangat penting untuk menjamin jalannya pemerintahan yang adil, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi. Nah, asas-asas pembagian kekuasaan terbagi menjadi 4 asas. Yang pertama itu asas pemisahan kekuasaan atau separation of power. Jadi kekuasaan negara ini dipisah menjadi 3 lembaga independen, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga yang membuat dan lembaga yang membahas dan mengesahkan undang-undang. Di dalam lembaga legislatif ini terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Nah, sedikit pembahasan tentang MPR. Jadi, lebih tepatnya MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga tertinggi negara. MPR ini memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan lembaga lain termasuk presiden. Jadi lembaga lain ataupun presiden harus tunduk di bawah MPR. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini kedudukannya setara dengan DPR, DPD, MA, MK, Presiden, dan lain-lain. Juga MPR ini bersifat bikameral, yaitu yang dimana anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Jadi untuk asas separation of power ini adalah asas tentang pemisahan kekuasaan, yang dimana lembaga lain ini tidak bisa mencampuri urusan lembaga lain. Contohnya seperti DPR tidak bisa mencampuri putusan dari Mahkamah Agung. Nah, yang kedua itu ada lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Di lembaga ini ada presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Contoh untuk tindakan eksekutif ini yaitu presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres. Nah, yang ketiga itu ada lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung yang bertugas untuk memutuskan perkara di tingkat kasasi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk membatalkan pasal undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang terakhir itu ada Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi perilaku hakim serta memberikan sanksi apabila melanggar kode etik hakim. Nah, untuk asas yang kedua ini ada asas pembagian kekuasaan atau division of power. Jadi di asas ini terbagi menjadi 2 jenis pembagian. Yang pertama itu secara horizontal, terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan untuk secara vertikal itu terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, untuk pemerintahan pusat ini lebih berfokus kepada contohnya seperti pertahanan negara atau keuangan negara, sedangkan untuk pemerintahan daerah ini lebih berfokus contohnya kepada transportasi daerah. Untuk asas yang ketiga ini ada asas check and balance, yaitu sistem pengawasan dan keseimbangan dengan tujuan untuk mengawasi serta mengimbangi lembaga lain untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, contohnya itu pada DPR ini memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan dan lembaga eksekutif, dan ini bisa diberhentikan apabila melanggar aturan. Ini bisa diberhentikan oleh MPR berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya lembaga-lembaga ini memiliki ikatan atau hubungan yang penting. Contohnya itu DPR kan bertugas untuk membuat membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan lembaga eksekutif atau presiden ini bisa mengajukan rancangan undang-undang. Nah, apabila rancangan undang-undang itu telah disahkan menjadi undang-undang dan melanggar konstitusi atau tidak sesuai dengan konstitusi kita atau undang-undang dasar, itu bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Nah, untuk asas yang terakhir itu ada asas legalitas, yaitu segala bentuk kekuasaan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam asas legalitas tertulis bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang. Contohnya itu Undang-Undang ITE. Nah, sekian dari saya tentang pembahasan materi asas-asas pembagian kekuasaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.